perkenalkan nama saya Yela Violeta Masuku, stambuk F551181026. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang API Gateway Microservice. Untuk itu, mari kita langsung saja ke videonya. Jadi yang pertama itu kita masuk dalam pembahasan. Di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu ada pengertian API Gateway, yang kedua pengertian microservice, dan yang ketiga adalah hubungan antara API Gateway dengan microservice. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan pertama, yaitu tentang apa itu API Gateway. API Gateway adalah aplikasi yang bertugas sebagai gerbang dari dalam atau dari luar, di mana luar yang dimaksud di sini adalah akses dari internet dan dalam yang dimaksud adalah aplikasi dari microservice itu sendiri. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API yang bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk pada keuntungan API Gateway. Pada bagian keuntungan ini, API Gateway memiliki beberapa keuntungan. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu lebih aman karena satu gerbang. Kemudian, service tidak perlu mengimplementasikan proses autentikasi. Cukup dilakukan di API Gateway saja. Kemudian, API Gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer dan bisa digunakan sebagai rate limiter, bisa digunakan sebagai pengaman, sehingga error dari service tidak terekspos. Dan selanjutnya kita masuk pada pengertian microservice. Di sini kita akan membahas apa sebenarnya itu tentang microservice. Nah, microservice sendiri itu adalah metode dengan membagi service ke bagian yang lebih kecil, di mana service-service tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Selain itu, dalam setiap service yang dibuat, bisa menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Jadi untuk setiap service, teknologi yang digunakan itu adalah tidak selalunya sama, tetapi teknologi yang digunakan adalah berbeda-beda. Nah, masuk pada karakteristik microservice. Yang pertama, aplikasi scalable, secure, dan reliable. Yang kedua itu, setiap layanan memiliki infrastruktur tersendiri. Ketiga, karena setiap layanan memiliki infrastruktur sendiri, maka bisa dengan mudah membuat aplikasi tanpa memikirkan hubungan atau ketergantungan modul dengan yang lainnya atau dengan layanan yang lainnya. Keempat, ada kemungkinan komunikasi antar modul mengalami kegagalan. Nah, untuk pengguna ini harus menggunakan atau harus mempersiapkan cara handle-nya atau bisa dibilang cara lain untuk mengatasinya. Kemudian yang kelima yaitu proses update aplikasi hanya melingkupi layanan yang terkait saja. Kemudian yang keenam, kodenya berbasis layanan. Dan yang terakhir adalah proses scaling-nya bisa menggunakan beberapa metode, yaitu scaling up dan scaling side. Nah, next, kita di sini akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari microservice. Kita mulai dari pertama, yaitu tentang kelebihan microservice. Yang pertama yaitu aplikasi microservice adalah aplikasi scalable, secure, dan reliable, seperti hampir sama dengan karakteristiknya tadi. Kemudian yang kedua adalah setiap service itu berdiri sendiri. Yang ketiga, maintenance-nya lebih mudah. Kemudian yang keempat, tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. Yang kelima, setiap tim developer dapat mengembangkan setiap service-nya tanpa ada mengganggu atau tanpa mengganggu service yang lainnya. Kemudian masuk pada kekurangan microservice. Kekurangan microservice itu sendiri yang pertama adalah ketika satu entity pada database berubah, maka setiap entity yang sama di setiap database service harus diubah. Jadi tidak ada entity yang sama.
Kemudian yang kedua, untuk beberapa kasus juga sulit untuk menerapkan perubahan servis. Maka dari itu diperlukan perancangan yang matang. Jadi kekurangan dari microservice ini bisa dibilang kita sebagai programmer itu harus memiliki perancangan yang matang. Jadi kalau misalkan kita kurang matang, maka kita akan sulit untuk menerapkannya dalam microservice atau API Gateway microservice ini. Kemudian yang ketiga itu ada deployment yang kompleks, di mana di sini perlu konfigurasi untuk menjalankan setiap service. Karena mengapa? Karena memiliki runtime yang berbeda. Tidak seperti aplikasi monolitik yang memiliki sistem tinggal upload, deploy, dan beres. Kemudian yang terakhir adalah perlu automation yang tinggi dalam melakukan deployment. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hubungan antara API Gateway dengan microservice. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih hubungan antara API Gateway dengan microservice sehingga bisa dikatakan API Gateway microservice. Nah, yang pertama yaitu API Gateway adalah aplikasi yang bertugas sebagai gerbang dari luar ke dalam, di mana luar yang dimaksud ini adalah akses dari internet, dan yang dari dalam ini yang dimaksud adalah aplikasi dari microservice. Yang kedua yaitu API Gateway bertugas sebagai proxy server ke semua aplikasi microservice. Sedangkan aplikasi microservice itu sendiri hanya bisa diakses dari luar melalui API Gateway. Nah, API Gateway sendiri juga tidak terlepas dari pembahasan microservice. Mengapa? Karena microservice sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. Nah, API ini biasanya berbentuk seperti REST API yang menggunakan protokol HTTP. Kemudian yang keempat itu hubungannya dalam microservice berasal dari monolitik yang telah dipecah. Nah, monolitik itu sendiri adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar. Nah, yang terakhir adalah untuk penggunaannya sendiri antara hubungan API Gateway dengan microservice itu biasanya penggunaannya hanya dilakukan oleh satu klien, di mana penggunaannya ini klien biasanya hanya mengakses satu URL REST API, sedangkan microservice memiliki banyak service REST API untuk mengatasi masalah ini. Maka dengan begitu, pada bagian ini menggunakan API Gateway. Nah, terdapat juga banyak contoh API Gateway yang ada di pasaran, misalkan seperti Kong, TK, atau API Umbrella dan lain-lain sebagainya. Dan demikianlah tadi materi dari API Gateway Microservice. Semoga materi yang saya sampaikan pada saat ini atau pada video ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian dan dapat teman-teman pahami tentang apa itu API Gateway Microservice. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan juga saya mohon maaf, dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.